Thomas Lembong menjadi tersangka kasus impor gula setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa 90 saksi. Thomas Lembong diduga memberikan izin impor gula kristal mentah pada PT AP. Padahal yang diperbolehkan impor gula putih adalah BUMN. Bahkan impor gula tersebut tak melalui koordinasi dengan instansi lain. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kita dikejutkan oleh sebuah kejadian ditahannya oleh Kejaksaan Agung mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Sahabat BN, ini sebuah peristiwa yang tentunya sangat mengejutkan. Di samping sangat mengejutkan, peristiwa ini tentu saja perlu diacungi jempol terhadap komitmen pemerintahan sekarang ini di dalam penegakan hukum. Memang apapun alasannya, korupsi tidak bisa dibiarkan di negeri ini. Sebab korupsilah yang membuat negeri ini sulit untuk bisa menjadikan rakyatnya sejahtera selama ini. Ketika uang dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat, tiba-tiba uang itu diambil atau dicuri oleh pejabatnya untuk kepentingan pribadinya. Sebut saja uang korupsi dana bansos ketika menterinya Yuliari Batubara. Demikian juga uang yang dikorupsi oleh para terdakwa koruptor yang sekarang ini persidangannya sedang berjalan, yakni kasus korupsi PT Timah yang jumlahnya mencapai 300 triliun. Demikian juga yang baru saja ini ditemukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Uang tidak kurang dari 920 triliun ditambah 51 kilogram emas batangan di rumah salah seorang mantan pejabat Mahkamah Agung. Mantan pejabat MA Zarof Rikar, penyidik Kejaksaan Agung, langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka. Saat digeledah, saudara, ternyata ditemukan uang cash dalam pecahan mata uang asing yang nilainya hampir 1 triliun rupiah. Selain uang tunai, penyidik juga menemukan ada beberapa keping emas dengan berat sekitar 51 kilogram. Sahabat BN, tentu saja uang yang begini banyak, apabila sempat uang ini untuk rakyat seluruhnya, bayangkan sejahteranya rakyat. Dan benar agaknya kata peneliti asing yang disampaikannya kepada Abraham Samad ketika dia menjadi ketua KPK. Apabila satu sektor pertambangan saja yang tidak dikorup di Republik ini, maka rakyat di Republik ini mulai dari yang paling tua sampai yang paling kecil atau yang baru lahir akan bisa mendapatkan uang cuma-cuma dari pemerintah atau dari negara 20 juta rupiah per bulan. Itu baru sektor satu, yaitu sektor pertambangan saja. Apalagi kalau bersih seluruh sektor di Republik ini. Kembali kita kepada Tom Lembong yang baru saja semalam ditahan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus impor gula. Sahabat BN, sekali lagi kita rakyat tentu mengacungi jempol
terhadap apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini. Namun lebih dari itu, tentu rakyat sekarang punya keinginan yang lebih lagi dari penegak hukum kita, terutama tentu dari Kejaksaan Agung, agar dalam kasus ini Kejaksaan Agung tidak terkesan oleh rakyat nanti ada tebang pilih. Tentu saja rakyat inginkan Kejaksaan Agung membongkar sampai ke akar-akarnya terhadap siapapun yang tersangkut dalam kasus ini. Sebut saja kalau kita ingin mengatakan Tom Lembong Menteri Perdagangan, di atasnya ada Menko Perekonomian. Bagaimana? Apakah ada keterkaitan Menko Perekonomian? Demikian juga, apakah ada keterkaitan pihak-pihak lain dalam hal ini? Tentu rakyat sekarang menginginkan Kejaksaan Agung benar-benar membongkar kasus korupsi ini tanpa tebang pilih. Jangan sampai nanti rakyat beranggapan Tom Lembong diseret dalam kasus ini karena dia pada Pilpres baru lalu tidak berpihak kepada penguasa yang sedang berkuasa sekarang, tetapi berpihak kepada calon Pilpres yang kalah, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Ini jangan-jangan nanti kalau Kejaksaan Agung tidak benar-benar fair dalam menangani kasus ini, rakyat bisa jadi akan beranggapan demikian. Kalau itu anggapan rakyat, berarti hukum di negara kita masih hukum tebang pilih. Bahkan bisa jadi hukum di negara kita hukum hanya untuk yang berada di posisi lemah dan bukan berada untuk semua posisi. Dan kita juga tahu Menko Perekonomian pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Tetapi sampai sekarang Menko Perekonomian yang sekarang juga menjadi Menko Perekonomian kembali di kabinet Merah Putih ini tidak terdengar lagi apa akhir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung itu. Rakyat tentu butuh keterangan yang jelas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto penuhi panggilan Kejaksaan Agung RI pada hari ini menjadi saksi atas kasus korupsi crude palm oil CPO tahun 2021-2022 lalu. Erlangga hadir di Gedung Bundar Kejagung RI pukul 8.25 waktu Indonesia Barat bersama dengan 2 orang pendampingnya. Ia tidak memberikan keterangan apapun ketika masuk ke dalam gedung. Erlangga tak hadir pada pemanggilan Kejagung 18 Juli lalu. Kasus korupsi terkait CPO ini mencuat setelah adanya indikasi perubahan kebijakan ekspor minyak sawit mentah sehingga menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasar. Demikian juga baru saja sebelum kabinet Merah Putih terbentuk, DPR itu dihebohkan oleh kasus haji. Malah sampai DPR membuat pansus kasus haji. DPR kalau kita tidak keliru malah mengatakan ada dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji ini. Bahkan DPR malah meminta penegak hukum untuk mengusut kasus ini. Tetapi sampai sekarang kita belum mendengar apa tindakan penegak hukum, apa tindakan Kejaksaan Agung, apa tindakan KPK tentang yang terjadi di Kementerian Agama
dalam kasus penyelenggaraan haji ini, khususnya untuk pengalian kuota haji. Panitia Khusus atau Pansus Angket Pengawasan Haji DPR menilai penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan pemerintah tahun ini menjadi puncak gunung es pengelolaan ibadah haji yang semrawut. Salah satunya adalah ditemukannya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Ya, kita surprise karena kita pikir ini semata-mata karena soal mungkin ego sektoral Kemenak lah yang menafsir undang-undang secara sepihak. Itu berbeda gitu, dan tapi menurut kami itu jelas pelanggaran, tapi ternyata juga ada hal lain yang lebih serius dari sekedar pengalihan kuota, yaitu adanya indikasi korupsi. Nah, tentu ini akan menjadi salah satu bahan yang akan kita dalami dan kita selidikin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mempersilahkan Pansus Haji DPR untuk menginvestigasi berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Wapres menekankan sudah menjadi tugas DPR untuk bertindak lebih jauh jika menemukan ada yang tidak beres. Pengawas haji itu DPR, ya saya kira itu menjadi kewenangan DPR. Kalau ketika DPR merasa perlu untuk melakukan investigasi, ya saya kira menjadi kewenangan DPR. Ini sudah bergelanggang mata orang banyak, sudah bersuluh matahari. Pansus DPR sudah terang-terangan mengatakan bahwa di sini berdasar hasil penyelidikan dari Pansus DPR tentang kasus pengalian kuota haji ini, ada di sini dugaan korupsi. Kalau ini tidak dibongkar, kalau ini didiamkan saja oleh penegak hukum, maka lagi-lagi rakyat atau publik akan mengatakan bahwa hukum kita masih hukum tebang pilih, bahwa hukum kita masih hukum yang sifatnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hanya beraninya kepada yang tidak kuat, hanya kepada yang lemah, tidak berani kepada yang kuat. Sekarang Menteri Agama sudah berganti. Apakah ini akan diam begitu saja? Rakyat tentu menunggu sehingga nanti Tom Lembong ini diusut bukan karena dia dulu tidak mendukung penguasa sekarang, tetapi benar-benar karena semata-mata hanya ada kasus korupsi yang dilakukannya. Sahabat BN, rakyat sangat besar harapannya kepada pemerintahan Prabowo sekarang di dalam penegakan hukum, di dalam pemberantasan korupsi. Tetapi tentu juga rakyat sekarang sangat berharap agar penegakan hukum, pemberantasan korupsi tidak tedeng aleng-aleng. Tidak ada pilih kasih, tidak ada tebang pilih, tidak ada di dalamnya pengaruh politik. Semata-mata di sini ada penegakan hukum. Karena itu, rakyat melihat siapa lagi sesudah Tom Lembong ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.